era ke depan dengan digitalisasi yang masif, dengan kompetisi yang sudah lebih sangat kompetitif, tidak hanya dengan sesama PO, juga bersama dengan modal lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang, namun kita harus melihat diri kita harus mengapain. Itu pilihan. Kita mau berada di posisi mana. Jadi khususnya kami yang ada di Ikatan Pengusaha Otobus Muda, alhamdulillah sejak 2011 kami ketemu duduk bareng. Salah satunya ini Adinda Angga, ini wakil ketua pengurus besar Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, yang kami sering duduk berinteraksi, kita saling benchmark ke sesama PO. Jadi sharing, saya tidak berhak mengajarkan yoga Om, tapi sharing Kak Dinda, perjalanan yang kami lakukan, perjalanan yang kami lalui, bagaimana mungkin bisa dikutip, diterapkan di transport. Tentunya ini akan berdampak positif untuk kita sebagai pelanggan. Karena kami percaya, kami yakin dan sangat kami sadari sebagai generasi penerus itu tidak lebih mudah daripada generasi sebelumnya. Bagaimana orang tua kami membangun, orang tua kami membuat, orang tua kami membesarkan, namun tanggung jawab kami untuk menjalankan ini tidak lebih mudah. Nah, dengan begitu saya berpikir bersama teman-teman yang hari ini bergabung ada di dalam Ikatan Pengusaha Otobus Muda 39 PO daripada Aceh sampai ke Bali, kita saling membuka diri, saling berkomunikasi, berinteraksi, mensupport supaya industri, kita tidak bicara lagi Tranek harus terdepan, Sun harus bagaimana, NPM harus bagaimana, tapi industrinya harus mengangkat. Kalau industri transportasi ini kuat, besar, kita ada di dalam situ. Pastikan kita ada di dalam situ. Nah, dengan semangat inilah alhamdulillah satu persatu perusahaan otobus yang ada di Indonesia ini berbenah baik-baik, pelan-pelan. Dengan pembenahan-pembenahan itu kami harus lakukan beberapa hal dan mungkin banyak hal. Yang saya sampaikan tadi, era digitalisasi yang sangat tidak bisa kita tahan. Ini keterbukaan yang datang lebih cepat dan bahkan sangat cepat. Nah, ini kalau kita tidak bisa membuka diri kita, tidak bisa membuka pikiran, ini akan mengubur kita. Saya atas nama salah satu operator yang ada beroperasi di Sumatera Barat, dari Bengkulu ke Sumatera Barat, ke Padang dan Pariaman, juga Bukit Tinggi, berterima kasih banyak kepada masyarakat Sumbar yang masih percaya kepada kami sebagai pelayan jasa transportasi darat berbasiskan bus. Juga kepada mitra kami, Om Ajeri, Rumah Makan Siang Malam, dengan Pak Simon, Pak Arpen dari Omega, beserta stakeholder lain, HMSI, yang mau melihat seperti apa kami dan bagaimana kami. Namun, mohon izin Pak Bupati, seperti apapun kami hanya operator yang butuh support dari regulator, Pak. Khususnya Tranek hari ini yang di wilayah binaan Bapak Kabupaten Padang Pariaman, mohon izin Pak, Pak Nofri mewakili Kasat Lantas, kami mohon bantu Pak, lindungi kami Pak, tegakkan aturan sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009 Pak. Saya terima kasih ada sahabat-sahabat dari Jasara Harja, juga selamat ulang tahun ke-62 Jasara Harja. Jadilah pelindung pengguna transportasi darat yang sebenarnya Pak. Ini depan forum saya sampaikan Pak, pengguna tidak umum Bapak tidak berhak cover Pak. Kami yang membayar iuran wajib Bapak cover Pak. Jadi mohon Pak, bahasa pemerintah harus hadir pada masyarakat yang tepat. Karena mohon izin Pak Bupati, Pak Kanit Lantas, banyak sekali angkutan ilegal saya lihat di Padang ini Pak. Dari seluruh Republik Indonesia ada plat nomor di sini Pak. Saya mohon maaf para rekan-rekan mungkin yang hadir yang tersenggol.
ayo kita menjadi pelayan masyarakat yang sebenarnya. Dan kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, jadilah masyarakat yang cerdas. Karena masyarakat punya hak dalam menggunakan transportasi, hak nyaman, hak aman, dan hak profesionalisme. Kami jelas dengan perusahaan umum, dengan Badan Hukum Umum, plat kuning sesuai Undang-Undang 22 ya Pak Kadip. Kami bayar iuran wajib jasa harja, kami membayar pajak sesuai NPWP kami punya SMK, Sistem Manajemen Keselamatan yang harus kami penuhi, dan kami terdata di Spionam, Sistem Perizinan Online Kementerian Perhubungan. Artinya Bapak Ibu sebagai pengguna kami jamin. Saya bangga dengan Adinda Yoga tadi dengan lugas dan tegas. Kami tidak sempurna, tapi beritahu kami untuk kami mencapai sempurna. Karena customer satisfaction itu bukan hal yang mudah memang, namun itu harus kita kejar. Dalam waktu 1,5 tahun, Yoga mereformasi, kalau saya bilang, Tranek Group itu waktu yang sangat-sangat cepat menurut saya. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada Yoga yang ternyata bukan sekolahnya dokter, tapi passionnya di Yoto, men. Jadi saya juga mohon maaf kepada keluarga besar kalau Adinda Yoga ini agak berbelok dikit dulu, karena saya bilang sama Yoga, Bapak Ibu, Yoga hari ini bisa sekolah, bisa semua karena apa? Transport. Pikirkan mau diapakan transport ini. Cuma itu yang saya sampaikan sama Yoga. Dan Yoga bilang, dari mana Yoga harus dimulai, Bang? Sekali lagi saya tidak ngajarin Yoga, tapi saya bercerita apa yang saya lakukan. Dan mungkin kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pada orang-orang tua yang manajemen yang lalu, atas nama pribadi saya minta maaf. Ya, bukan niat, tidak ada niat untuk mengganggu, tidak ada niat untuk memangkas atau apapun, tapi niatan kami sebagai generasi penerus, kami ingin bisnis ini tetap berjalan dan sustainable.